Tuanku Apa ini? yang selalu berkata-kata manis di semua wanita. Kau selalu penuh dengan rayuan gombal. Kenapa kok segitu dendam? Bukan ini. Allah Akbar. Kau tahu wanita-wanita itu semuanya adalah ulat. Kemudiannya begitu. Oh, ritualnya begitu. Dari mana kalau yang Sampai Tujuannya dia nih, profesi dia. dari Sukma Om Didik biar dikunci, dikurung. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan seorang wartawan senior. Beliau adalah teman lama saya, Om Didi, yang sekarang sudah menjadi pengusaha media. Jadi beliau punya YouTube beberapa channel, YouTuber nih sekarang ya. Selain YouTuber juga ada beberapa usaha yang dijalaninya. Nah, Om Didi merasa ada sesuatu yang ganjil di dalam kehidupannya, baik itu dalam masalah kesehatan, bisnis maupun kehidupan pribadi yang sampai saat ini masih jadi misteri yang belum terpecahkan. Nah, bisa diceritakan Om Didi apa yang masih menjadi misteri itu? Iya, bicara bisnis. Terkadang sungguh tidak disangka ada sesuatu hal yang di luar nalar. Saking nggak percayanya, sudah 100% itu kita anggap final. Bisa mentah, bisa bubar, bisa hancur, bisa hilang seketika. Kita sudah lakukan beberapa pekerjaan yang lain misalnya. Contoh bisnis yang di lainnya, yang akhirnya nggak sampai 100% hilang. Nggak jadi, bubar. Padahal sudah sempat dijalani. Sempat dijalani. Nah, itu ada berapa proyek tuh yang akhirnya mau deal terus gagal? Banyak ya. Saya berbicara dari sisi bisnis yang berhubungan dengan pihak luar. Taruhlah bisnis yang saya tekuni itu rumah makan bebek packing atau usaha lain misalnya Kuliner. di pariwisata, bis Oh iya, Gitu. transportasi. bahkan sempat hilang bis gede seat 5960 di Cikarang. Hilang? Iya, Maksudnya yang hilang apanya? busnya Hilang tuh maksudnya diambil orang, dibawa diambil kabur. orang. Oh. Jadi kalau bus itu kan kadang kalau ngidupin itu kan perlu 15 menit pompa itu naik ya. Pompa apa namanya untuk menghidupkan Iya, pompa solarnya. pompa solarnya itu. Tapi pada saat pagi itu ketika supir menaruhkan mobil di Cives, ada salah satu perumahan di Cikarang itu namanya Cives. Kita punya rekanan dengan pihak grup ISPI. Itu perumahan diberikan fasilitas untuk shuttle bus dari Cikarang ke Blok M dan Tanah Abang. Rute itu yang kita pakai untuk bisnis perumahan menggunakan bus saya punya. Ada medium, ada yang big bus. Ketika yang big bus ini ditempatkan di shuttle 4:30, si supir sebentar aja nih ke rumahnya karena istrinya lagi hamil. Balik pulang udah nggak ada bisnya. Bahkan orang-orang di sekitar lingkungan pun seolah-olah tidak tahu ada bis di situ. Maksudnya apa mereka nutup-nutupnya atau gimana itu? Ah, Masa itu- ada bis jalan nggak ada yang lihat? Makanya bingung ya. Misteri, Kalau kita berbicara antara logika dengan apa ya, susah gitu loh. Masa sih bus segede itu dibilangin nggak ada, padahal nyata-nyata ada gitu loh. Dan supirnya mengakui bahwa dia baru saja memanasi Meletakkan mesinnya. bus itu di situ. Aneh Saya juga nih. timbul curiga gitu loh. Apakah benar mereka melihat tidak ada atau menutupi kan? Kita bawalah polsek, hukum. Polres Tempat. Bekasi untuk menyelidiki gitu ya. Nol hasilnya. Aneh juga ya bisa kejadian kayak gitu. Berarti kerugiannya banyak dong Lumayan. satu unit bus itu. Lumayan. Saya memberi perumpamaan thermoking aja untuk AC bagian atas aja. Itu kena biaya 99 jutaan lah barunya untuk sebuah bus big bus gitu. Itu misteri yang belum terpecahkan sampai detik ini. Terus apa lagi? Kayaknya saya kayak kurang fokus dibuat usaha, misalnya kayak main di kuliner atau saya punya usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan Media. media misalnya. Jadi kayak kurang fokus jatuhnya gitu loh. Padahal saya ini bergairah banget untuk mengerjakan segala sesuatu gitu. Saya kenal beliau udah lama dan beliau tuh orang yang sangat bersemangat gitu. Ketemu beliau tuh nggak pernah kehabisan materi pembicaraan gitu, selalu semangat.
Itu kejadian itu sudah berapa lama? Berapa tahun sampai detik ini? Kalau kejadian itu selepas saya tidak di media, waktu itu saya bekerja di sebuah media tabloid cukup dikenal ya. Itu wartawan senior wanita Indonesia tabloid itu. Nggak apa-apa dong disebut. Oh siap. Sejarah kan ya. Habis itu? Masih bayar kan kalau disebutkan. Nah terus saya mulai berbisnis di situ. Sebelumnya sih saya sudah berbisnis. Saya dulu masih waktu di tabloid wanita Indonesia, berbisnis saya itu di dunia malam, di hiburan, di klub-klub segala macam. Sebagai manajemen menyediakan artisnya? Iya, manajemen artisnya. Iya. Khusus untuk artis aja. Kadang-kadang sampai di klub pun saya tidak berhubungan dengan venue. Ada tim saya yang saya suruh untuk melaksanakan tugasnya di venue, sementara saya bicara sama bosnya, ownernya, ngobrol lebih-lebih yang ada, yang lainnya gitu. Saat itu sudah ada yang ganjil apa belum? Yang sirik ada. Misalnya bos dipanasin, terus seolah-olah istilahnya saya diadu domba gitu ya. Padahal saya realnya nggak pernah berbuat masalah ya sama bos, tapi ganjalan itu mulai ada nih. Tapi nggak saya rasakan itu sebagai sesuatu gitu. Saya anggap sebagai orang sirik aja. Yang penting saya benar aja jalan gitu. Berarti artinya dari sejak kejadian itu sampai sekarang udah berapa tahun tuh ya? Ada 3 tahun? Yang Kejadian bis hilang terus. 2013, Oh lama juga dong. 8 tahun Oh ya. iya 8 tahun. 2013. Terus saya sempat dengar Om Didi sakit ya. Waktu itu sempat dirawat di rumah sakit. Iya. Ada yang ganjil nggak pada saat sakit itu? Atau memang itu murni medis gitu yang dirasakan? Kalau murni medis ada ya, tetapi saya sih melihatnya juga dari sisi non medis. Kadang saya nggak percaya. Tempo hari pernah saya dibawa ke tempat Ibu Dayu orang Bali, ditinggal di Cinere. Katanya alternatif. katanya saya keserepetan orang yang tadinya menuju ke orang lain, tapi karena saya orang dekatnya orang lain itu membuat saya kena. Ketika dikeluarkan dari tubuh saya, kata orang yang sekitarnya, saya ketawa kayak kuntilanak, benar-benar ketawa kayak kuntilanak. Dan saya nggak tahu kalau saya akan tertawa seperti kuntilanak. Karena memang pada dasarnya orang yang tidak terlalu percaya hal mistis, lebih logika gitu. Artinya nggak sadar ya pada nggak saat sadar. Nah, rentetan itu kadang beberapa penyakit medis kadang nggak masuk akal gitu loh. Jantung suka berdebar nggak kadang-kadang? Sangat Waduh, detak jantung itu nggak stabil. nggak stabil. Itu benar. Benar, Kayak benar. sesak kadang-kadang sekali. Betul. Kadang-kadang kepala saya seperti kayak orang tuh kehilangan oksigen. Dan Jadi kayak limbung gitu loh. dan terasa panas juga ya. Iya. Di sini nih sakitnya kadang-kadang di sini. Di dada. Ini lebih di dada ini. Di Kalau saya dada, lihat lebih di dada mainnya. Iya, kayaknya saya dibuat sesak gitu loh. Ini jantung saya itu kayak dibuat ngejepit gitu loh ininya. Apanya yang kita bilang saluran pernapasan. Saluran pernapasan. Makanya kan setiap sholat saya selalu yakin bahwasanya cara Allah itu akan memberikan pertolongan. Saya mencoba untuk Tapi pernah mengalami istighfar. pingsan nggak gitu pada saat sakit? Kayak jatuh pingsan nggak sadar? Waktu itu kejadian di Malang, Pingsan. nggak sadar. Berapa lama itu? Saya lagi duduk, Tiba-tiba jatuh gitu. tiba-tiba udah pingsan. Oke, Panglima sudah langsung menarik sosok yang mengganggu badan Om Didi Soalnya dia dari tadi udah nyerang terus. dan dimasukin ke badan Agit. Siapa kamu? Kalau boleh tahu, niat kamu tuh apa Iya, itu terhadap saya? Mengikutimu. Baru di saat ini keberadaanku Terdeteksi. Ya. yang Tadi bola api nggak, saya sebenarnya nggak ngomong ada bola api juga. Iya benar. Saya merasakan itu waktu di Bali. Panas. Sudah berapa lama kamu di badan Om Didi? sudah bertahun-tahun. Kalau kejadian di Malang itu tahun berapa? 2016, 2017 deh. Kau makhluk buruanku. Makhluk buruan. Atas perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Tuanku. Tuanmu siapa? Laki Apakah perempuan. beliau mengenal tuanmu? Iya, Dekat nggak dengan beliau? dia mengenalnya. Tuanku, sosok yang berbeda denganmu. Maksudnya perempuan? Yang Oh, tak akan sempurna dan tak akan maju semua usahamu. tuh kan. Berarti bener niatnya untuk menutup usaha Mas Didi. Iya, memang auranya dimatikan. Mm-mm. Pakai aura Mm-mm. mayat.
Iya, tadi Panglima sempat bilang, orang kadang udah mau deal rambut ke Iya, masjid betul. itu. Kenapa marah sama saya atau mau membuat saya hancur? Kita berawal dari perbincangan tentang bagaimana kita menjalankan usaha berbisnis dalam hal apapun, tetapi kau mencoba menyalip tuanku. Menyalip bagaimana menurut dia? Aku menyalip. Tadinya mau bersama-sama tapi Menyaingi kali. Ya menyaingi beda ya. Menyalip mungkin kayak mendahului dia lah gitu. Mungkin ada satu proyek yang gimana sama, tapi Om Didi tuh coba lebih maju duluan gitu pada orang ini. Mungkin karena aku agresif, tapi niat nggak ada niat untuk jelek. Melibatkan tuanku, Oh, jadi awalnya mau sama-sama. kau mencoba Masuk sendiri. berjalan Jadi sendiri. dia merasa ditinggalin. Ditinggalin. Ciri-cirinya bagaimana? Perempuan itu. Dia berkacamata. Lebih muda atau lebih tua dari Om Didi? Dia lebih muda, Rambutnya? berambut panjang. Tinggal di mana? Dia tinggal di daerah Jakarta ini. Di Jakarta. Di daerah Jakarta. Saat ini, Apakah mereka masih berhubungan? Om Didi masih ada komunikasi dengan perempuan itu? sekarang ini tidak ada lagi komunikasi. Berarti pernah satu proyek dulu. Siapa namanya? I. Mengandung huruf I. Bahkan kau sering berjalan dengannya. Dulu sering bareng dulu, tapi kan sekarang udah nggak ada. I di depan nama atau di belakang nama? Biasanya sih nggak selalu depan sih. Clue-nya Saya udah paham. Cari sendiri. kau cari sendiri gitu. Silakan kau ajak huruf itu. Oke, sekarang saya mau tahu orang ini, perempuan ini asli dari mana? Dia dari Jawa Apakah punya profesi yang sama? Sama-sama pengusaha. dan dia senang dengan usaha-usaha yang di saat itu kau ingin menjalankannya. Kan banyak usahanya. Yang mana yang dimaksud? Transportasi, pariwisata, kuliner, media, yang mana? Ada tiketing juga. Tiketing juga? Oh, banyak ya. Di kuliner itu, Kuliner, Mas. Di kuliner. dan dia berkulit sedikit hitam. Perempuan, huruf I, kulitnya sedikit hitam, kacamata, rambut panjang. Kita udah mengantongi datanya. Oke. Kau pernah bertemu dia di suatu daerah, Di suatu daerah. bukan di Jakarta ini. Pernah ketemu di luar kota. Oke, boleh saya sebut Bandung? Lalu kenapa Bener. Apa yang sudah dia buat untuk Om Didi? terpantik dan tertutup semua usaha kerja kerasmu? Itu dia. Semua Iya. akan sia-sia. Iya, kayak sia-sia ya. Dia naksir saya. Kau yang naksir dengannya, Oh, berarti ada unsur asmara ini. yang selalu berkata-kata manis, Dia mau manis ke semua orang. karena di semua wanita kau selalu penuh dengan rayuan gombal. Oh, Om Didi. Maksud Om Didi bercanda. Bercanda, nggak ada maksud apa-apa gitu. Cuman kadang-kadang mungkin karena orang itu salah. Boleh kau Apa? ajak bercanda, tapi di hati yang mendengar beda dengan apa yang ada di hatimu. Ya kalau gitu bercandanya harus hati-hati. Takutnya orang ngegeeran Om Didi. Iya tahu. Kalau oke, udah tahu dah. Aku pengen tahu caranya, ritual itu gimana? Kok bisa sampai nutup auranya udah mau deal tiba-tiba batal? Cara kerja kalian tuh seperti apa gitu? Makhluk gaib yang diutus tuh? Apa mempengaruhi hati calon partnernya atau gimana? Ya, karena kami masuk ke hati dan pikirannya untuk menggagalkan semuanya. Iya, kayak sia-sia ya. Paham. Jadi bercanda saya ternyata menjadi bagian dari
sakit hatinya sakit dia. hatinya. Enggak, maksudnya sakit hatinya dianggapnya saya serius atau saya ada sesuatu, padahal enggak. Iya, begitu Mas Didi ninggalin dia, seolah-olah dia merasa disia-siakan. Maksudnya gimana? Dia dianggap dicintai, disukai. Iya, menurut dia Mas Didi tuh suka sama dia, tiba-tiba Mas Didi jalan sendiri. Sebenarnya Karena dicampak. dia ke semua wanita perkataannya tidak bisa dijaga. Buat ini Dia asal bicara dengan semua wanita. Dia berkata seenaknya. Tanyakan kepada dirinya, apa kau pernah berkata dengan hati-hati kepada semua? apa kata-kata Om Didi membuat dia merasa bahwa dia dicintai oleh Om Didi? Iya. Ia penuh dengan rayuan-rayuan gombal. Contohnya, Aku bukan makhluk yang penuh rayu gombal. ya, tapi kan kamu dengar waktu dirayu biar untuk bahan introspeksi gitu loh. Iya. Coba, waktu itu ngomong apa? Untukku, untuk mengatakannya. Makhluk gaib aja bilang muak. Nah, berarti perempuan itu memang suka sama saya akibat cara saya berbicara yang tadi dikatakan gombal gitu. Dia sudah terpesona sama Om Didi. Iya. Ada hubungan. Jika Ya. seorang wanita sudah merasa nyaman dengan seorang laki-laki, walaupun itu hanya sebuah pengharapan palsu, maka timbullah di hati akan menyukainya. Mungkin untuk kau itu hanya sebuah guyon-guyon, Dia memang suka guyon. tetapi untuk si penerima, yaitu Tuanku, tak ada kata dan tak mengerti apakah kau sedang berguyon. Yang penting sudah merasa nyaman, maka timbullah rasa di hati. Tetapi engkau telah meninggalkan, mencoba berjalan sendiri. Iya. Lalu dia datang kemana Berarti untuk judulnya nih cinta mengerjain bertepuk ini? sebelah tangan. Cinta Sudah bertepuk sebelah lama tangan. kan Cinta tak bertepuk ada sebelah tangan. komunikasi. Iya. Iya. Sudah bertahun-tahun. Berarti sejak itu ya. Tapi dia masih berharap sampai saat ini. Tidak lagi. Sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Bahkan dia sudah lupa Sudah lupa kalau pernah ngirim. denganku, Iya. dengan kami. Udah lupa kalau pernah ngirim kalian ya. Ya, Kalian itu asalnya dari mana? Makhluk kami kiriman. dari Jawa. Berarti dia punya guru spiritual di Jawa, Mas. Paham. Apa makhluknya berwujud apa saja yang di badan Om Didi? Aku berwajah yang sangat buruk, laki-laki. Tapi wujudnya seperti manusia atau seperti hewan? Aku seperti manusia. Aku yang merasuki ke dalam tubuh manusia untuk mengacaukan pikiran teman bisnisnya. Oh. Kamu masuk ke badan Om Jadi Didi? tugas itu sampai saat ini masih kau lakukan berarti ya? Masih. Jadi yang mau bisnis jadi kayak nggak yakin gitu ya? Semua apa yang dia lakukan akan hancur. Orang kayak nggak mandang gitu jadinya, kayak nggak ngeliat. Iya betul. Selain kamu ada wujud apa lagi teman-temanmu? Ada yang membuat, yang pengaruhi. Dialah yang bekerja di dalam tubuh dan di dalam alam pikirnya. Akibatnya apa kalau ada makhluk itu di badan Om Didi? Dialah yang selalu mengikutinya, terkadang yang membuatnya tak mempunyai ketentuan arah. Terombang-ambing gitu. Nia, Sana enggak, sini enggak. sampai terkadang dia bingung harus kemana. Itu wujudnya apa makhluknya itu? Dia seorang wanita tua dan dia bertemu
Nenek-nenek bongkok. Dua karakter manusia itu buruk rupa dengan Ada di dalam. Mungkin Iya. masih ada lagi nggak selain itu? Masih ada lagi. Banyak. Apa lagi? banyak kali ya. Ini biar tahu nih Om Didi apa. Kok banyak sekali? Kenapa? Terlalu banyak Apa sekali lagi? dikasih. Biasanya mereka Itu ada mau buat tugas beliau masing-masing. pingsan itu siapa itu? Dialah yang binatang itu. Binatang yang saya lihat tadi melata di sini ya? Iya, Yang kayak kakinya kayak kadal ya? iya, Kepalanya tapi kayak kepala buaya gitu, giginya tajam-tajam. iya. Tadi dia lewat sini saya lihat pas kita lagi bicara di sini. Penuh taring. Jika tidak ada sosok di dalam tubuhmu, kau akan hancur. Terbantulah kau karena ada satu makhluk dalam dirimu. Siapa dia? Yang Apakah jagain- dia Yang leluhur? jagain saya dan jagain saya. Nah, yang jagain dia itu siapa? Kami pun tidak bisa mengetahui siapa sosok itu. Jadi gara-gara ada sosok penjaga itu, kalian nggak bisa berbuat lebih jahat lagi gitu? Ya, Oh, segini aja udah jahat sebenarnya loh. Udah jahat, Mau udah dibuat hancur. lebih hancur lagi? kami bisa merusaknya dengan rekan-rekannya. Maksudnya hubungan dia dengan rekannya dirusak gitu? Iya, Oh, Mas ngerasa gitu nggak? Om Iya. Didi? untuk Maksudnya saya merasakan hubungan saya dengan rekan-rekan saya jadi berantakan. Oh, dibuat gimana kok bisa dirusak itu? Apa yang kalian lakukan? karena kami mempengaruhi akal pikirnya. Biar nggak percaya ke Om Didi. Ya, Sering curiga. Biar Dan jadi curiga. tiap orang yang Berarti- memberikan respon ke saya jadi negatif. kami menghasut pikirannya. Saya mau Seperti berkata, dia tidak jelas, penuh dengan omong kosong. Oh iya paham aku. Jadi orang Dijelek-jelekin lah gitu istilahnya kalau orang. teman-teman Mas Didi merasa bahwa Mas Didi itu banyak omong doang Iya, gitu. betul, paham. Dan itu saya rasakan juga dari beberapa rekanan saya. Terkadang dia nggak seperti teman saya yang dulu yang saya kenal. Kok sekarang Nggak agak menghargai beda. ya seolah-olah. Nggak menghargai. Benar. Saya pengen tahu soal bis yang hilang. Kerjaan siapa itu? Tahu nggak kamu ceritanya gimana? Sesungguhnya sebuah bis itu bukan hilang karena kami, tetapi terhipnotislah semua yang ada di tempat itu. Terhipnotis seperti kalian tertidur. Di saat mereka sadar, sebuah bis itu telah hilang karena si pencuri itu mempunyai sebuah Punya hipnotis. ilmu, berarti dicuri orang Mas, bukan Iya. benda alam itu. Iya, maksudnya kan tadi saya katakan bahwa orang yang di sekitar tempat shuttle bus itu tidak tahu kalau bus itu hilang. Saking banyaknya gitu loh. Karena ada tukang jagung, ada tukang kacang yang 24 jam di dekat shuttle itu. Dibuatnya seperti tertidur. Kayak disirap gitu, nggak tahu kalau ada yang hilang. Iya, Itu murni ini kriminal, berarti dicuri, Hebat bukan juga ya, bisnya maling pindah ya. alam, bukan. Hebat juga sih. bukan Iya. ulah kami. Iya, memang ada pencuri berwujud Hebat manusia juga. gitu ya. Mm-mm. Anggaplah itu buang sial itu biar dia menerima karmanya sendiri pencurinya. Iya, tapi yang buat saya sih masalah yang terpenting ini orang yang ngikutin saya ini, dendam saya ini sampai begitu berlebihan membuat saya tuh harus sampai dikubur atau istilahnya tertanam baru selesai urusan. Begitu dendamnya orang ini gitu loh. Kenapa kok segitu Bukan dendam? ingin Allah Akbar. menginginkan kau terkubur, Tiba-tiba Ismi kesurupan. tetapi terputusnya utusan Jadi sampai kau tertidur di dalam tanah ini, barulah semua putus selesai. ya Oke. Ini ada sosok lain yang masuk ke Ismi. Kita harus fokus salah satu. Panglima apa ini dikeluarin dulu? sana dulu. Dialah Siapa dia? sosok nenek tua Nenek bongkong. Tadi Mas Didi nanya kan, apakah ini dikirim sampai membuat Mas Didi meninggal? Bukan itu maksudnya. Dia akan tetap bersemayam di badan Mas Didi sampai Mas Didi sebelum ada yang ngobatin. Tuh, panggil. Dipanggil tuh. Kamu siapa? Ya, Ya udah ya, terima kasih infonya ya. Oke. Kamu jangan ganggu lagi ya. Bentar, mau ngomong apa dia? Dua.
dua. Cuma tugas tuh. Ya udah nanti kamu mau dikeluarin dulu, nanti kita bereskan belakangan. Dua. Ya. I2. Di 2 II. I2 tuh berarti I dan I. Ada nggak kenal orang yang namanya II? Ini nenek itu disuruh sama orang itu gitu, Nek. Mau Nenek bongkok nih. Tuh. Nenek bongkok nih. Tua banget udah. Nenek supaya apa di badannya? Atuh kunaon awewe. Bahasa Sunda. Manete loba awewe. Ari dina awak awewe kabeh. Paham enggak? Enggak. Coba Nek ngomong bahasa Indonesia, Nek. Makanya jangan main-main dengan wanita. Oh. Pakai tongkat nih neneknya nih. Karena wanita itu halus. Ya, salah saya di mana, Nek? Salahmu pada sikapmu. Terlalu bercanda apa gimana, Nek? Terlalu banyak wanita di sekelilingmu. Hanya dia yang menginginkan kau itu tetap dalam. Ingat, banyak sekali wanita yang ingin terkenal olehmu. Oh iya, kan beliau wartawan, pasti pengen diorbitin gitu loh, Pak Om Didi. Satu wanita itu sudah lama Ada satu wanita yang dekat, bukan? Mm-mm. Denganmu, ingat tidak? Mhm. Yang berambut panjang, Mhm. berbadan kecil, Mhm. berkulit kuning, tidak putih, berbulu kulitnya. Mhm. Ya, namanya aku mewakili dari mereka. Ada banyak dan ada temanmu, karena temanmu itu tidak suka denganmu. Ada laki-laki yang berhuruf T, Huruf laki-laki T. T. T dan D. 2 orang. Itu dia merasa kau disenangi oleh wanita itu. Cemburu dia. Ya, karena kau satu pekerjaan juga yang sama. Dan kau tahu wanita-wanita itu semuanya adalah ulat. Tahu tidak? Enggak tahu. Kau bermain dengan ular Didi. Kau tahu? Maksudnya mereka punya kepentingan ke saya. Ya, sama. Kau punya, dia pun punya. Iya, dia sama. Siapapun wanita semuanya adalah ular di dalam badannya, tidak bersih semuanya. Maka ini adalah bagian dari masa lalumu. Ingat, bukan? Iya, saya memang jujur akui kalau dengan banyak orang terutama wanita tuh mungkin dianggap terlalu berlebihan, tapi tidak menjadi itu sebetulnya. Itu bukan dirimu. Temanmu merasa kau sangat mudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Ada wanita dan ada laki-laki. Kasihan kau, lihat saja dirimu. Kau dulu tidak seperti ini. Maksudnya laki-laki gimana? Ada perempuan dan laki-laki yang ngerjain, yang ngirim makhluk itu. Laki-laki itu adalah dulu teman. Satu pekerjaan. Ya. Wartawan juga. Satu kantor? Iya. Inisialnya T. Kau ternyata lebih beruntung darinya, tapi itu menyalakan api cemburu. Ada berapa laki-laki temannya itu? Satu. Satu orang tapi mengandung huruf T dan D.
itu teman sekantor atau teman di luar kantor? Lebih dekatnya teman Sama, dekat. bukan satu gedung. Profesinya tapi sama. beda gedung denganmu, beda bangunan denganmu, tapi mengejar berita. Sama-sama wartawan. Mengejar Beda media. berita. Mungkin kamu dideketin artis-artis baru kali. Oh, Banyak. lah iya. Iya. Si cowok ini iri. Iya, karena yang di zaman itu sangat mudah untuk bergerak. Artis baru kan pengen diorbitin. Ya, Lalu yang dilakukan laki-laki itu apa? Ngirim apa ke Om Didi? dia tidak kosong, Dia dia punya tidak pegangan. sendiri dalam dirinya. Karena dia cemburu. Terus apa yang dia lakukan? Kenapa kau tidak sadari bahwa kau berubah sekali, bukan lagi seorang Didi Bergetar yang kakinya. dulu. Iya. Kamu menyadari nggak Om? Mana pernah kau tidak memikirkan tentang dirimu? Kau tidak pernah mengabaikan dirimu, selalu mengutamakan penampilanmu. Dulu ya. Sekarang berubah. Ya? Tidak lagi. Sekarang tidak mau lagi. Angan-anganmu tinggi, tapi raga tidak dapat menaiki anganmu. Bayanganmu bisa tinggi, tapi ragamu hanya di situ saja. Seperti yang kau cita-citakan, tidak bisa kau jalani. Gara-gara ulah siapa, Nek? Saya harus bagaimana? Saat ini saya harus bagaimana menghadapi? Terima nasibmu. Bolehkah saya Jadi bisa nenek itu berubah? apa? Nenek tugasnya apa di badan dia? Membuatnya rentan. Jadi capek-capek. Ya seperti sifat nenek-nenek gimana sih gitu loh. Boleh nggak saya minta maaf? Saya harus apa? Saya ingin berubah. Nanti kan diobati sama Panglima. Iya, nggak dari di sisi Kalau nenek dia ini. kan dia memang ditugasi untuk di badan. Kau Pasti tidak percaya diri lagi seperti dulu. dia ditugasin ya akan di situ terus sampai benar-benar ada yang bisa ngusir. Iya. Nenek hari ini terakhir ya di badan Om Didi. Kita harus pergi loh. Aku mau pergi. Iyalah. Kau sanggup memberikan singgasana untukku? Bisa, nanti tinggal bilang Panglima. Tadi kasih tempat yang baru. Oh. Siapa ini? Aku nenek itu. Tanaman akan menjadi tumbuhan untuk kau petik. Maksudnya apa? Berarti Kau itu selamat. Walaupun kau hitam, tapi ada putih dalam hidupmu. Walaupun kau sering berada di dunia hitam, kau tahu lingkaran teman-temanmu dulu seperti apa. Akulah yang mendampingi wanita itu, yang selalu hadir dimanapun dia membasuh dirinya untuk kecantikannya. Dan kau terperangkap dalam itu. Kau bisa melepaskan raganya dariku, tapi aku tidak bisa melepaskan dari jiwamu. Aku akan selalu hadir di dalam jiwamu. Maksudnya gimana ini? Biar jelas coba. Kau bisa lepas dari wanita itu, melepaskan dia jauh-jauh dari hidupmu. Tapi aku tidak akan bisa melepaskan jiwa ragamu dari. Kenapa nggak bisa? Kan kamu nggak ada di badan. Karena aku selalu setia terhadap apapun yang diperintahkan sejak awal. Oke, kalau begitu aku pengen tahu kamu diperintahkan untuk apa? Untuk selalu bersamamu, menemani. Kau selalu setia mendampinginya kemanapun. Apapun yang dia inginkan, kau selalu berusaha untuk menemani. Tapi ketika kau sudah mendapatkan sesuatu yang baru, kau melupakan aku. Berarti sama cewek ini dulu Mas deket banget Om Didi tuh. Sangat dekat. Apapun selalu diikutin. Ingat itu.
kau pernah ke daerah Daerah mana? Jawa, kenapa kau bisa tertidur tanpa sadar? Oh, yang di Malang itu Yang di tiba-tiba Malang, pingsan. Apa sebabnya? Kepalanya Itu dipaku. adalah tempatku. Kepalanya dipaku. Kau tahu, itu adalah tempatku di mana aku dijemputnya. Oh, berarti dukunnya dari sana. Maksudnya dari Malang. Semenjak kau buka usaha yang baru, kau sudah tidak lagi mau bersamaku. Usaha apa yang waktu itu dianggap baru? Karena ada beberapa usaha yang aku lakukan. Kau selalu mau mengajak siapapun, orang-orang yang kau anggap berbakat banyak. Tapi yang harusnya kau ingat, kita pernah bersama di daerah Lautan Api. Bandung. Tadi kan disebutkan Bandung Lautan Api. Pernah bersama-sama di Bandung, terus pas kejadian di Malang pingsan itu ada kaitannya. Karena kau berniat ingin melepaskan diriku dari jiwamu. Ya itu kan masa lalu, itu Iya. sudah berlalu. Ikhlaskan. Ini kan semua udah terlewati, dia juga sudah lupa akan masalah itu. Jadi ya sudah, kalian tuh sudah habis tugasnya, selesai urusannya, pulang kembali ke tempat masing-masing. Kau kenal juga dengan wanita yang berinisial T. Wanita berinisial T. Inisial. Siapa dia? Semua dua wanita dan satu pria. Perempuan yang inisial T itu apa hubungannya dengan kejadian yang dialami Om Didi? Dulu sekali pada masa kau berjaya, cantik, Apa dia suka ke Om Didi juga? saling memanfaatkan satu sama lain. Dia juga pengen diorbitkan. Dia masih muda kah? T itu? Si muda di bawah usiamu. Berapa tahun bedanya? Jauh, kau itu tua Didi. Artis baru kali, Mas. Kan pengen diorbitin. Sangat belia, muda dan sekar. Apa yang dia lakukan ke Om Didi? Apakah dia mengirimkan sosok gaib juga? Pemujanya begitu. Oh, ritualnya begitu. Dari mana kalau yang Dia Maksudnya sampai tujuannya dia nih, profesi dia. dari sukma Om Didi biar dikunci, dikurung, biar gelap, orangnya dipantek. Ya ini begini gitu. apakah dia Jadi dikasih saji, dikasih kembang-kembangan, minyak, biar apa sih? ya makanannya Biar Om Didi biar jin-jin ini. manut, nurut gitu. Bukan, buat matiin Karirnya. auranya, mantek auranya biar gelap. Biar sakit hati juga nih. Kau Pingsan dia jatuh. supaya tidak terlihat lagi. No, benar. Karena jalanku kau tutup. Kau janji untuk selalu menuntunku. Apa pernah dimanajeri mungkin dulu? Memang bukan salahmu. Karena tidak ada tulisan jelas di antara kita. Nggak ada perjanjian yang jelas. Iya. Tidak ada perjanjian di Kita atas kata. sama-sama sudah. Nggak ada hitam di atas putih. Ya, maksudnya saling percaya aja. Iya benar. Tapi tetap aku dititipkan untuk Iya. Dititipkan untuk Ya, untuk membuat itu. membuat siapapun yang menyakiti wanita itu, yang membuatnya dia kecewa, kalaupun kau tidak bersalah sekalipun, aku akan tetap mengikutimu karena sudah pernah merasa sampai dikecewakan. kapanpun, Iya, siapa? Termasuk orang-orang di sekitarnya kamu ganggu juga. terutama kau saja. Aku tidak mengganggu yang bukan urusanku. Urusanku hanyalah kau. Iya, karena dia pernah merasa dikecewakan, jadi makhluknya langsung bekerja. Kau Itu ingat settingannya. bukan wanita itu selalu begini. Selalu apa? Ya udahlah, tobatlah kamu. Damai lah udah. Oh, kayaknya kayak gini nih, Mas. Gayanya Coba gini. inget-inget lagi. Rambutnya panjang. Ciri-cirinya gimana? Siapa ya? Dan dia Gaya-gaya. selalu begini. Dia suka begitu. Nanti juga ingat lama-lama. Apalagi ciri-cirinya? Tingginya semana? Tidak pernah diam untuk berdiri. Dia profesinya apa? Profesinya di luar Artis Nggak, baru. di luar itu apa pekerjaan yang lain? Model. Penyanyi dangdut.
Jadi dangdut. Striptease. Bukan. Oh, striptis? Ih, Serius? beneran. Serius? Ya, Kamu kerja di dunia malam? itulah aku yang dunia malam adalah Oh, tempat yang paling mudah untuk mendekat. Oh iya, paham. Iya, kan dulu kan pernah. Iya, dulu aku biasa main di Sebagai- klub. Dan banyak, oke, paham. Emang kamu pernah dijanjiin apa sama Om Didi? Terus tidak dipenuhi, sehingga kamu kecewa? Untuk dinaikkan. Diorbitin jadi artis nasional. Aku hanya ingin. Dulu kau tidak seperti ini. Emang dulu bagaimana dia? Kau dulu banyak dikenal orang, dipercaya orang. Mudah sekali Mm-mm. naik di tanganmu. Iya, tangan dingin. Kalau ngorbitin artis pasti jadi gitu loh. Mm-mm. Karena kau tidak jadi untuk menaikkanku, aku kecewa. Karena itu adalah harapanku. ya sudahlah, kamu jangan ganggu lagi. Sudah berdamai saja. Iya. Biar kebuka lagi aura beliau, biar beliau kembali sehat. Ya, kamu muslim bukan? Tobat kamu ya. Ini kenapa Panglima? Kayak ada yang marah di badan dia. Tobat ya. Jangan mengganggu lagi ya. Cobatkan saja dia. Nah, ini siapa ini? Kayaknya sosok yang berbeda lagi nih. Tobatkan saja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cobatkan saja setan laknat. Kayak bahasanya bahasa seberang ini. Iya, Puras. Tempat asal Om Didi kan? iya, Ayo habat. Bahasa Hiras. Batak ya? iya, iya. Hiras. Jawab aja pakai bahasa itu. Iya, Hiras. 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 Alhamdulillah. Apa tuh artinya? Ya, Bagiin on, ha? apa Semangat. apa namanya? Bahasanya tuh Sehat. apa namanya? sehat. Bukan sehat. Apa kabar? Sejahtera kau. Sejahtera, Sehatkah sejahtera. kau? Apa kabar kau malam Apa ini? sejahtera? Mohon maaf, ini apa panggilnya Opong ya? Dari mana asalnya? Di mana kota anak muda? Dari leluhur Om Didi ini. Ya. Dari kota apa? Medan. Oh, dari Medan ya? Menyenangkan hati wanita sepertiku kau. Oh gitu. Opong begitu. Tampang tidak perlu ganteng. Yang terpenting manis tutur kata. Sebenarnya untuk menyemangati orang, tapi orang mikir otak jorok. Jadi yang sekarang ada ini Ini leluhur Om Didi. lulur. Tanya kau apa ni apa? Oke. Aku percaya aku punya leluhur dan aku memang dijaga dengan leluhur. Apakah ini kakekku langsung? Silsilah keberapa ini dari Om Didi nih, Opong? Dari mana nih? Dari ayah, ibu ya? Ayah apa ibu? Sayang sekali kau dengan mamamu. Iya. Dari mama. Dekat sekali kau dengan mama kau tuh. Masih ada? Masih Di Medan? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kau dengan bapakmu seperti kucing dan tikus. Iya, boleh dikatakan nggak seperti itu juga, tapi memang aku dekat dengan ibu. Lebih dekat dengan ibu. Mana berani kau mengutarakan isi hati. Bukan berani, segan. Tapi kalau ayah masih ada? Udah meninggal Oh, udah meninggal. tahun 99. Segan. Dengan bapak kau tuh segan. Ya. Tapi mama ibarat kawan. Jadi cucunya ada yang ganggu ya, Pung? Ah, sudah biasa diganggu karena dia pengganggu. Tak usah takut kau. Semakin kau banyak bicara di luar sana, semakin menutupi kegelisahan hatimu. Hanya malam yang menyaksikan kegundahan hatimu. Hanya kesunyian yang menemani ratapan jeritan hatimu. Alah, mana kau mau cerita dengan apa yang kau rasa? Itu ya? Mm-mm. Nggak ada tempat curhat? Dipendam sendiri? Aku biasa melaksanakan sendiri. Karena percuma juga. Jangan kau menangis di sini. Malu kau. Memang. Malu kau. Sudah bergetar hatimu. Iya. Tahan. Tapi ingatlah, ada masa di mana langit itu tidak bisa menahan
rintiknya hujan turun ke bumi. Begitupun matamu, tangisanmu untuk membersihkan pandanganmu dari yang kotor. Tapi tangisan sebagai sebuah ungkapan rasa penyesalan masa lalu. Itu tidak apa. Ya, untuk healing, Pung. Karena air mata membersihkan kotoran mata. Tidak keluar air mata, bahaya matamu. Jangan kau pelit, tak apalah kau menangis, tapi jangan di depan orang-orang. Malulah kau. Kau terlihat seperti kau tidak punya permasalahan. Iya, memang orangnya Iya. gitu. Dan jujur pernah saya menangis sendiri. Memang dalam kesunyian saya terbiasa untuk akhirnya menangis dengan sendiri tanpa sadar. Menangis. Jadi curahan saya di situ. Wudukmu sudah gelap terlihat. Auranya ya, Pung. Sinari hatimu nak. Siapapun melihatmu seperti kau tidak berguna. Kau bukan siapa-siapa dipandang mereka, karena mereka menutupi semua darimu. Tidak ada wujud manusia yang sempurna. Kesempurnaan manusia itu ada pada manusia yang belum ditakdirkan di mana dia itu bertanggung jawab, atau dalam Islam itu balik. Ya, sebelum balik. Itulah dikatakan mulai saat itu manusia tidak ada yang sempurna dalam sikap dan perbuatan, ucapan. Tapi kesempurnaan manusia jelas pada saat dilahirkan. Kenapa? Karena kesempurnaan itu terhapus dan kembali diuji kepada manusia dalam sikap dan perbuatannya setelah dia wajib dicatat atas sikap dan perbuatannya. Ketika manusia yang wanita mengeluarkan darah pertama kali dan laki-laki tumbuhlah suatu buah di lehernya. Bukan begitu anak muda? Iya benar. Mulailah satu perkara manusia itu dinyatakan tidak ada manusia yang sempurna. Jangan malu kau. Jadi memang harus ada yang diperbaiki ya dari sikapnya, dari tutur katanya ya, Pung. Dia itu banyak membantu orang sesungguhnya tanpa disadari. Yang tadinya bukan apa-apa, dari tangannya menjadi sesuatu. Banyak kali. Jika tidak ada itu, mungkin kau termasuk manusia yang tidak tertolong oleh Tuhan. Berapapun kerugian dari hartamu, itu tidak apa-apa. Jadi kebaikannya menyelamatkannya ya, Pung. Benar. Lihat kawan-kawanmu sakit jantung dia. Banyak di Banyak antara. yang meninggal juga ada. Teman seprofesi, bahkan kehidupannya bisa di bawah saya sekali. Walaupun saat ini posisi saya sangat di bawah gitu. Kau jauh lebih kuat lah. Iya, benar. Siapa dulu aku? Oh, siapa dulu opungnya? Iya. Kau itu tidak pernah mengeluh. Itu yang paling disuka. Berapapun beratnya perjalanan, dalam perjuangan tidak pernah dia mengeluh. Dia jalani dan nikmati dengan canda tawanya. Iya, betul itu. Justru karena kebanyakan bercanda itu jadi ada yang kegeeran, Pung. Setelah pulang baru dia merasa betapa lelah hidupku. Iya, betul. Jadi saya memang nggak pernah mengeluh, walaupun harus jalan kaki dari Jakarta sampai kemanapun, seberang pulau, dengan jalan kaki nggak akan mengeluh, tidak akan masalah. Walaupun benar terakhirnya setelah malam, setelah lelah, baru benar. Banyak sekali saudaraku yang sudah datang ke tempat ini rupanya. Oh iya, Di sini tempatnya. ada teman opung. Ada siapa, Pung, yang dikenal? Banyak Bung. Kau tidak jadi datang ke tempatku. Tempat opung di mana? Ada Samusi, Oh iya, Pulau Samosir. ada Toba, banyaklah Waktunya. tempat. Karo, Iya. Nanti lain waktu diatur lagi. Jadi pesannya buat cucunya apa nih, Pung? kebaikan jangan ditunda-tunda anakku. Tidak ada yang bisa mengendalikan nafas kita kecuali Tuhan. Dan Tuhan selalu misterius terhadap hambanya. Kitalah yang harus memecahkan itu semua. Yang kuncinya hanya ada di dalam keimanan dan ketakwaanmu. Hanya itu saja pesanku. Tidak ada kata terlambat selama kau masih bisa menghirup udara di bumi ini.
apa yang tidak bisa kau balas dari apa yang keluar dari seorang ibu? Apa ya? Air susunya. Air susunya, Iya, masih banyak kekurangan. darah yang dikorbankan untuk diri, Dalam badan kita. dan keringat bercucuran yang keluar dari tubuhnya untuk mempertahankan dan membesarkan kita di dunia ini. Iya, Mana bisa kita balas itu? iya, Dan disitulah letak di mana rezekimu mengalir untukmu, iya. supaya semua niatmu juga semua usaha untuk menghasilkan uang untuk kebahagiaanmu dan keluargamu bisa terbuka. Berarti berkat doa ibu. Iya. Mintalah. Kayak gini, saya ceritakan bahwa saya ini anak pertama, cucu pertama. Mendapatkan saya itu orang tua cukup lama, sampai harus mau bercerai karena belum punya anak. Oh gitu. Iya, makanya saya termasuk dianggap Kenapa ku bilang itu? Kenapa ku bilang kau seperti ayahmu, bagaikan kucing Kenapa dan gitu, Pung? tikus? Karena kau melihat kesabaran ibumu dan ketegasan bapakmu yang terkadang menyinggung perasaanmu. Bang, berapa tahun nikah baru ada anak? Om Didi? ada hampir 5 tahun, Oh. lebih 5 tahun, lebih 5 tahun. Bahkan sudah putus asa gitu loh untuk mendapatkan anak. Itu saja cukup ku katakan. Paham? Ingat, kalau kau mau pintu rezekimu dibuka, merendahlah kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, letakkan serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Karena dia patut untuk disembah. Tapi Tuhanmu bukan Tuhan yang mencelakakan umatnya, atau Tuhan yang ingin selalu dihormati. Tapi itu patut untuk setiap hambanya dihormati, karena dialah yang memberikan dan memiliki semuanya. Manusia bodohlah yang berpikir, untuk apa aku bersujud dan bersembah kepada yang tidak terlihat. Kau yakin, percaya dengan Tuhan. Siapa Tuhanmu itu adalah Allah. maka patutlah dia kau sembah. Mintalah kepadanya. Iya. Sebenarnya banyak sekali rezeki yang mengalir di depanmu, tapi Allah mengujimu. Kalau belum kau sanggup menghadapinya, tidak akan bisa. Iya. Kenapa? Karena kau jauh dari Tuhan. Iya. Allah senang. Sehebat apapun manusia, tanpa pertolongan Allah tidak akan sampai, Panglima. Benar-benar. Ayolah anak, kita minta. Iya. Pasti akan kembali lagi kepada kau. Pesan mamamu apa? Iya. Apa Paham. pesannya? Ibadah, jangan lupa sholat, terus berbuat selalu baik kepada siapapun. Jewer kupingmu. Kalau nakal jewer ya, Pung? Banyak sekali kau nakal. Tawan. Kembalilah nak. Semua akan terbuka jalannya. Amin, amin. Hidup itu singkat, sangat singkat. Hanya sejengkal. Tidak main-main, Panglima. Iya. Hanya sejengkal. Walaupun dalam matamu dunia sangat luas, tapi untuk ukuran nyawa hanya sejengkal nyawa kita. Kita tidak tahu ada di mana. Hanya segini saja. Itu terlalu banyak cakap hari Apa, Bung? ini. Bagus. Kembalilah. Itu saja, Panglima. Iya, Iya. terima kasih, Bung. Tolong ini saudaramu. Iya. Iya, Iya. satu tanah. Terima kasih kau menerimanya. Iya. Begitu saja. Terima kasih. Makasih ya, Mau Pung. kembali lagi ya. Iya, Bung. Iya, terima kasih. Jauh perjalanan. Jauh. Dari Karo. Sangat Bisa jauh. musir. Salam buat keluarga, Bung. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan melanjutkan melakukan terapi terhadap Om Didi. Yuk Om Didi masuk ke klinik. Ya, Om Didi mata
tanya lagi ke Panglima, relax sambil Assalamualaikum zikir. ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in. Bismillahir rahmanir rahim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal wala ala nasril haula wala quwwata illa billah. Ilahi rabbi jami. Ya Allah, hancurkan ya Allah simpul-simpul yang berada di dalam kesedihannya ya Allah, di dalam darahnya ya Allah, di dalam dagingnya ya Allah. Allah 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 Allah. Syibtum mana mas Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Bismillah. Ya, ini adalah ramuan air jeruk purut yang sudah didoakan oleh Panglima Langit. Ini akan dipakai untuk memandikan pasien Om Didi agar membersihkan dirinya dari semua energi negatif dan sihir yang ada di dalam tubuhnya. Alhamdulillah Om Didi sudah diterapi oleh Panglima Langit dan sudah mandi air doa. Gimana pengalamannya tadi waktu diterapi? Pengalaman dan perasaan Dan yang perasaan, terjadi di dalam kesan-kesannya. diri apa aja yang Ceritakan. bisa dirasa gitu. Ya, saya harus berkata jujur, saya harus berkata apa adanya, tidak dikarang, dan ini memang real. Dan saya merasakan perubahan yang sangat besar ketika saya dimandikan. Beban pikiran yang tadinya berkecamuk berat banget dan tidak mengalami sesuatu yang saya pikir sebagai suatu harapan, dan setelah saya mandi ada seperti baterai baru yang dipasang ke dalam tubuh saya menggantikan baterai lama. Seperti saya ini semangat baru muncul, segala sesuatu pikiran ke depan buat saya itu mulai bergairah nih. Hidup saya ini makin kayak malam ini saya terasa bukan lagi malam, ini pagi yang harus saya jalan. Ada semangat baru. Ada semangat baru, jadi kayak saya tuh kayak ingin lari gitu loh. Yang terasa tadinya tuh jalan aja malas, berat. Ini seperti ringan di badan ya? sangat ringan. Jujur saya akui ini real buat saya, diri saya sendiri mengalaminya ini. Artinya tadi awalnya nggak menyangka akan seperti ini ya? Gitu. Tidak terasa saya itu ada perubahan begitu nyata, cepat dalam diri saya, dan saya merasakan sekarang ini sebagai sosok seorang Didi baru, bukan Didi yang kemarin. Tapi waktu mandi katanya tadi sempat sesak napas ya? Sangat napas. Saya seperti berada di tengah laut yang begitu putus asa untuk bernapas. Berat banget. Berkali-kali saya megap-megap untuk menyudahi, tapi saya mencoba menjalaninya, mengatur diri saya sampai akhirnya selesai dimandikan, dan saya merasakan plong aja gitu di dalam tubuh saya. Karena tadi saya sesuaikan doanya dengan apa yang menjadi keluh kesahnya beliau gitu ya. Jadi saya sesuaikan, jadi saya mohon petunjuk Allah gitu untuk membuka tabir semuanya, mengembalikan semangatnya semuanya gitu. Jadi doa-doanya juga khusus, makanya terasa beda gitu. Nah, kalau saat mediumisasi tadi, apa yang paling berkesan?
saya harus mengakui, maafin Didi Ibu. Kesalahan yang terbesar saya adalah lupa dengan orang tua. Sabar, Pak. Saya itu sebagai anak tertua yang susah dilahirkan oleh orang tua, sampai kedua orang tua saya harus berpisah, mau berpisah. Hampir berpisah gara-gara belum punya anak. Ya, dan saya termasuk anak kurang ajar. Maafin Didi Bu. Semua manusia akan mengalami fase-fase yang dimana kita nggak tahu, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita luput, kadang-kadang kita lupa. Jadi manusia terbaik adalah manusia yang sadar dan bertobat gitu artinya ya. Karena yang dilihat Allah itu adalah pada saat kita mengakui kesalahan kita dan memohon ampun. Dan sebaik-baik manusia adalah yang memang mengakui kesalahannya, bukan yang menganggap dirinya tidak pernah salah gitu. Beliau, kalau menurut saya bilang, beliau adalah manusia yang baik. Ya, saya cuma satu yang saya pikirkan saat ini, dari segala cobaan yang saya anggap berat, paling berat adalah bagi saya adalah ibu. Karena memang Rasulullah sudah mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya. Restu ibu adalah restu Allah. Ridho ibu adalah ridho Allah. Ibu dan bapakmu, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Ayahmu. Kalau ingin kau mencari keridhaanku, maka carilah keridhaan ibumu. Kalau kau ingin memasuki surgamu, surga yang nyata ada di depanmu, datang duduk. Hargai dia, silaturahmi, istimewakan dia, maka Tuhanmu akan mengistimewakanmu. Iya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu adalah dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadilah manusia yang beriman, jadilah manusia yang bertakwa. Dan sabar dan sholat, ikhlas, mencintai Allah dengan yang sesungguh-sungguhnya cinta. Insya Allah kita bahagia dunia akhirat. Itu aja sih. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk sahabat Mata Langit dan juga netizen yang sudah selalu mendukung dan mendoakan kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita terus bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.